Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan perancangan basis data untuk penjualan motor dalam 1 bulan, khususnya untuk dealer motor Clara 2. Oke, sebelum kami menerangkan presentasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari Sistem Informasi 3B, Universitas Insan Pembangunan Indonesia. Di sini kami terdiri dari 3 orang. Saya sendiri yaitu Nur Wahyudi, kemudian ada Ferdian Sardi, lalu ada Saifullah. Baik, pada presentasi ini kami memiliki 4 bab, yaitu pendahuluan, landasan teori, implementasi, lalu ada perancangan. Kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang. Dealer motor Clara 2 ini memiliki 16 karyawan dan menawarkan berbagai model motor matic dan bebek khususnya di Tangerang. Perancangan bisnis data untuk dealer motor Clara 2 ini merupakan langkah penting ya untuk mengolah informasi tentang preferensi pelanggan terhadap motor. Dengan basis data yang solid, tentunya dealer dapat mengoptimalkan stok dan strategi penjualan. Baik, kemudian ada batasannya. Batasannya di sini kita hanya memfokuskan pada penjualan motor selama 1 bulan untuk menentukan preferensi pelanggan. Ya, tujuannya untuk merancang basis data, untuk mengetahui jenis motor apa yang diminati pelanggan, dan mencari motor yang paling diminati dalam 1 bulan. Baik, kemudian kita masuk ke bab 2. Di sini terdiri dari perancangan basis data, kemudian ada ERD, Entity Relationship Diagram, kemudian ada SQL atau bahasa SQL untuk mengolah data. Perancangan basis data yaitu terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama yaitu koreksi dan analisis persyaratan. Di sini kita akan menganalisis kebutuhan data untuk menentukan persyaratan yang diperlukan. Kemudian tahap kedua ada rancangan konseptual, yaitu rancangan untuk mendesain struktur basis data secara konseptual, tentunya dengan mempertimbangkan hubungan antar entitas nantinya. Lalu ada tahap ketiga yaitu pemilihan DBMS. DBMS ini nanti kita akan gunakan XAMPP ya untuk mengelola datanya. Baik, kemudian tahap keempat sampai ke-6 yaitu rancangan logis, fisikal, dan implementasi. Ya, tahapan akhir melibatkan mengonversi skema basis data logis menjadi struktur fisik yang terimplementasi dengan baik. Ada proses pemilihan tipe data yang paling sesuai nantinya, ada perancangan indeks dan view. Kita akan membuat view nantinya di data kita. Lalu kita masuk ke ERD ya. Ini adalah simbol-simbol di ERD. Yang pertama ada entitas, yaitu kumpulan objek yang dapat diidentifikasi secara unik. Contohnya kita tadi punya, nanti kita punya karyawan sama motor yang kita jual nanti. Kemudian ada relasi, yaitu hubungan antara entitas yang menjelaskan jenis hubungan seperti one to one atau satu ke satu, one to many, dan many to many. Kemudian ada atribut, karakteristik dari entitas atau relasi yang memberikan detail tentang entitas. Oke. Kemudian ada penghubung di sini atau garis atau connection untuk merangkai keterkaitan antar notasi yang berupa garis penghubung yang digunakan seperti entitas, relasi, dan atribut. Jadi antara entitas, relasi, atribut nanti dihubungkan menggunakan garis ini. Oke, ini ada contoh struktur SQL-nya.
perintah SQL. Di sini kita nanti akan menggunakan DDL sama DML. Oke, DDL sendiri ada crop, ada drop, create, alter, truncat, comment, ada rename. Kemudian untuk DML-nya sendiri ada select dan insert. Oke, kita sudah masuk ke bab 3, implementasi. Baik, di sini seperti yang sudah saya bilang tadi, kita memiliki dua entitas, yaitu karyawan dan jenis motor yang dihubungkan oleh relasi penjualan. Yang kemudian nanti kita akan membuat tabel seperti di bawah ini. Nah, ada 3, yaitu tabel karyawan. Wah, ini kurang A ini. Biarlah. Oke, ada 3 ya, tabel karyawan. Kemudian ada tabel produk dan juga penjualan. Nanti akan kita bahas lagi di slide selanjutnya. Nah, ini implementasinya jadi seperti ini ya. Oke, kita punya 3 tabel karyawan, tabel produk, tabel penjualan. Masing-masing tabel terdiri dari beberapa kolom ya. Di sini ada tabel karyawan, yaitu ada 2 kolom, yaitu ID karyawan dan juga nama karyawan. ID karyawan sendiri tipenya itu integer dan menjadi primary key ya, menjadi primary key. Ini adalah codingan yang kita akan gunakan tadi. Kita akan menggunakan create untuk membuatnya nanti. Ada create, ya juga sama tabel produk, terdiri dari 4 kolom, yaitu ID produk, nama produk, jenis produk, dan juga price list ya. Yang menjadi primary key-nya di sini adalah ID produk. Ini juga sama. Kemudian ada tabel penjualan. Di sini ada tanggal, ID karyawan, ID produk, quantity, dan juga price list. Sedangkan di tabel penjualan yang menjadi primary key di sini kita buat adalah tanggal. Karena kita akan menentukan banyaknya penjualan di setiap tanggalnya ya. Oke, lanjut. Ya, ini adalah data yang sudah kami siapkan, yaitu ada jenis produk, ada daftar produk, ID produk, dan juga price list di sini. Ini. Lalu juga ada karyawan ya. Tadi dealer Clara sendiri terdiri dari 16 karyawan ya, dengan ID-nya masing-masing yang akan kita input nantinya. Lalu ini adalah data penjualannya di bulan Oktober. Kita ambil contohnya di bulan Oktober ya, karena kita fokusnya hanya 1 bulan. Oke, sama petanya. Oke, kita masuk ke bab 4, perancangan. Di sini kita menggunakan sebenarnya kita hanya menggunakan SAMPP ya. Kita ini hanya bagi contoh aja, nanti database designer. Ini kita nanti akan lebih banyak menggunakan SAMPP atau lokal MySQL PHP MyAdmin ya nantinya. Oke, database designer. Ini adalah database designer, yaitu aplikasi Android ya. Aplikasi Android tampilannya seperti ini. Di sini kita bisa membuat tabel. Ada tabel karyawan, tabel produk, dan juga penjualan dengan primary key-nya masing-masing. Oke. Ya, kita nanti akan menggunakan SAMPP ya. Ini tampilan dari SAMPP-nya seperti ini. Kita akan menggunakan MySQL tentunya. Lalu nanti untuk tampilan desainnya di PHP MyAdmin nanti akan seperti ini ya untuk relasinya. Oke, langsung aja kita ke implementasinya, langsung prakteknya ya. Baik, kita masuk ke bab 4, yaitu perancangan implementasinya. Di sini kita sudah punya
tiga tabel ya, tabel produk, karyawan, dan penjualan. Nah, ini adalah produk yang kita miliki, dan di sampingnya ini adalah perintah yang akan kita gunakan untuk menginputnya ke database kita nantinya ya. Ini saya sudah buat agar lebih mudah nanti inputnya. Nah, di sini kita gunakan fungsi insert ya. Lalu di sini ada tabel karyawan, ada ID dan juga nama. Di sini juga sama, saya sudah membuat perintahnya. Lalu ada tabel penjualannya. Ini adalah data penjualannya selama bulan Oktober ya, 1 bulan Oktober ini. Sama, ini juga perintahnya sudah saya buat. Nah, kita nanti akan menggunakan SMPP ya. Nah, oke, pastikan SMPP di sini MySQL-nya aktif ya. Nah, kita langsung masuk aja ke adminnya, yaitu ke database-nya. Kita sudah masuk ke database. Di sini kita buat database baru ya. Database baru. Kita kasih nama Clara Motor ya. Clara Motor. Kecil aja. Clara Motor 2. Clara Motor aja dah. Clara Motor. Kita buat. Oke. Nah, database-nya di sini sudah terbuat. Kita langsung aja buat tabelnya. Seperti yang sudah saya jelaskan di presentasi sebelumnya. Di sini saya sudah siapin perintahnya ya untuk membuat tabelnya. Jadi biar nggak lama, kita buat create table ya, create table karyawan, ID-nya karyawan, integernya 8, tipenya integer ya, 8, ini primary key, nama karyawan tipenya varchar, panjang language-nya 30. Oke, sama table ID produk kita masukin. Oke, produk udah. Lalu kita kirim. Oke, ini sudah berhasil ya. Kita lihat. Di sini kita sudah punya tabel karyawan dengan struktur ID karyawan juga nama karyawan. Begitupun tabel penjualan. Di sini ada kolom tanggal, ID produk, quantity, dan price list. Kemudian ada tabel produk, yaitu ID produk, nama produk, jenis produk, dan price list. Dengan premakernya itu ID produk ya. Oke, kita sekarang akan memasukkan data-data yang sudah kita punya tadi. Setelah itu kita balik lagi ke Excel-nya. Oke. Kita masukkan karyawan dulu ya. Kita masukkan karyawan. Ini kita copy aja biar cepat. Oke, kita masuk lagi ke tabelnya, ke database-nya. Kita klik di sini, kita ke SQL. Kita sekarang masukkan datanya ya, data karyawannya. Oke, insert to karyawan value. Oke, kita masukin satu-satu. Kita buat di sini karena saya punya 16 ya, karyawannya ada 16, kita buat 16 jadinya. Oke, kita kirim. Oke, ini udah berhasil. Kita cek lagi karyawan. Oke, sudah berhasil ya. Ada ID, ada nama karyawan. Oke, saya masukin lagi datanya yang produk. Oke, kita copy. Oke, kita copy, masuk lagi,
kita ulangin cara yang tadi. Ini data produk, dikirim, kita lihat lagi di produk. Oke, sudah masuk. Sedang produk, nama jenis motornya automatic, manual. Oke, kita ke Excelnya lagi, kita masukin data penjualannya. Oke, kita masukin lagi. Oke, kita kirim. Oke, kita cek ya, sudah masuk. Oke, dengan begitu tabel yang kita buat sudah terisi semua ya, karyawan, tabel penjualan, tabel produk. Lalu kita akan membuat view-nya ya, untuk menampilkan data motor mana yang paling laku dalam 1 bulan. Oke, makanya kita akan membuat tabel baru ya. Kita akan membuat tabel view. Oke, kita masuk lagi ke SQL-nya. Oke, sini saya sudah menyiapkan codingan ya. Create, kita buat tabel barunya. Oke, sini. Create. Oke, buat penjualan, namanya penjualan produk aja. Penjualan produk. Nah, select nama, kita ambil nama produknya. Untuk lalu kita jumlah kuantitinya. Quantity, nama variabelnya total quantity. From tabel penjualan. Oke, lalu kita join produk, produk, kita join ke ID produk sama dengan penjualan, tabel penjualan, ID karyawan. ID karya, oh salah, ID produk, ini produk. Lalu kita grup ya, kita grup by nama aja, nama produk. Nama produk. Oke. Lalu kita order by scanning ya. Dari yang terbesar berarti ya, dari yang terbesar. Oke, ini kita sudah selesai. Lalu kita kirim. Oke, di sini akan muncul table view ya. Oke, table view sudah muncul. Kita klik. Nah, kita coba lihat penjualan produk quantity. Oke, di sini kita sudah mengetahuinya ya. Total penjualan terbanyak di bulan Oktober adalah BitESP ya. BitESP dengan VBS modelnya ISS ya, DLX. Dengan quantity 26. Ini paling banyak.
dan jumlah terendahnya itu ini ya, Bit CBS, Nivario, CB 150, Genio, New. Oke, dalam 1 bulan mereka hanya penjualannya hanya 1 unit saja ya. Oke, di sini kita bisa mengetahui produk paling laris ya, yaitu Bit ESP. Oke, mungkin itu saja penyampaian materi perancangan sistem basis data dari kelompok kami, yaitu khususnya untuk penjualan motor di dealer Clara Motor ya. Jika ada kata-kata yang sulit dipahami atau salah-salah kata, mohon maaf sebelumnya. Baik, cukup dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.